Shalom, selamat pagi, Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Jumat 30 Agustus 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amang Inang, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Ulangan atau 5 Musa pasal 9 ayat 6. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ikon botoom mutahe, dada alani hati gorammu sadiri, ubahen na dileho jahu badi batam, tuho tano na dingganon, bahen partaliammu, ay bang sona takang doho marroha. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, sebagaimana kita tahu, kita dikisahkan, diceritakan bahwa bangsa Israel sejak dibawa oleh Musa, Allah melalui Musa dari perbudakan Mesir, mereka banyak sekali keluhan demi keluhan yang disampaikan kepada Musa, baik kepada Allah sendiri. Secara makanan, secara tempat tinggal, secara fisik Allah supaya mereka lihat, dan banyak sekali pertentangan di antara mereka. Banyak sekali sungut-sungut mereka. Tapi uniknya ketika mereka telah sampai di tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah yang sebenarnya kepada Musa dan kepada Abraham sebelumnya, kemudian mereka bersukacita dan memegahkan diri atasnya. Ini karena kami adalah bangsa pejuang, ini karena kami adalah bangsa dengan militer yang taktis, ini karena taktik-taktik pejuang kami dan ini dan segala macam. Kemudian mereka membanggakan itu. Lalu mereka mengesampingkan karya penyelamatan Allah di dalam kehidupan mereka sepanjang ini. Mereka mengesampingkan bahwa tadinya mereka malah mengeluh kepada Tuhan, mereka mau menyingkirkan Tuhan, mereka mau menyingkirkan utusan Tuhan dan segala macam. Maka Tuhan mengingatkan mereka, ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu, bukan karena kekuatanmu, kepintaranmu, kebaikanmu, bukan karena kekudusanmu, bukan karena kurban-kurban bakaranmu, bukan karena ibadahmu, bukan karena kebaikanmu semua, maka tanah itu diberikan. Maka tempat yang nyaman yang kau tempati sekarang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Bukan karena kegigihanmu, bukan. Tapi yang pertama Tuhan terangkan di sana, bahwa karena memang bangsa yang ada di situ pun adalah bangsa yang tidak mengenal Allah, adalah bangsa yang menentang Allah begitu. Dan yang kemudian bahwa kuasa Tuhanlah yang memperbolehkan bangsa Israel yang tegar tengkuk gitu. Kenapa Tuhan justru milih bangsa yang tegar tengkuk? Kata saudara-saudara kita di seberang, wallahu alam, biarlah itu menjadi kebijaksanaannya Tuhan sendiri. Kenapa bangsa Israel yang tegar tengkuk itu yang dipakai untuk menyebarkan Tauratnya, hukum-hukumnya begitu. Tapi itulah pilihan Allah. Maka bangsa Israel diingatkan bahwa bukan karena jasa-jasamu, tapi karena bangsa itu sendiri, karena ini, dan karena kebijaksanaan Allah. Jadi tidak ada gunanya bangsa Israel untuk memegahkan diri. Kalau ini mau kita tarik ke dalam kehidupan kita, Amang Inang, di dalam kehidupan kita sehari-hari sampai pada saat ini, kita mungkin ada sampai di titik mana kita melewati banyak hal. Atau jangan-jangan satu, dua orang, beberapa, atau banyak di antara kita yang sedang menyaksikan tayangan ini sudah berada di posisi yang baik. Yang tadinya kita pernah mengalami kejatuhan yang luar biasa. Tapi ternyata kita survive dan kita berada di tempat ini sekarang. Kita berada dengan kehidupan kita yang sekarang. Kita menikmati segala yang kita nikmati sekarang ini.
Maka sampailah firman ini kepada kita juga. Ingat bahwa dulu kita, atau bahkan jangan-jangan belakangan ini pun masih sering melakukan dosa dan kesalahan, masih sering bersungut-sungut kepada Allah. Maka kalaupun kita berada di dalam tahap sekarang ini, posisi sekarang ini, ingatlah bahwa itu semua adalah karya keselamatan Tuhan. Itu adalah hal dari kebaikan Tuhan. Bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena rekan-rekan kita, kenalan-kenalan kita itu. Oke, mereka dipakai oleh Tuhan, mereka diperbolehkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam kehidupan kita, tapi yang memperbolehkan itu adalah kuasa Tuhan. Maka biarlah tetap yang mulia di dalam kehidupan kita adalah Allah sendiri. Bukan kepintaran kita, bukan kuasa kita, jabatan, uang kita, rekan-rekan kita yang telah menolong kita selama ini. Mereka pun adalah utusan Tuhan. Mereka, waktu pertemuan kita dengan mereka pun adalah timing yang diperbolehkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak perbolehkan, kita tidak akan bisa ketemu dengan orang-orang tersebut. Biarlah Tuhan yang menjadi mulia di dalam kehidupan kita, sebab segala kebaikan berasal dari Dia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas segala penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami melalui hamba-Mu bangsa Israel, bahwa segala kenyamanan kami, segala hal yang kami terima pada saat ini, segala yang kami nikmati pada saat ini ya Bapa, semuanya adalah karena kebaikan-Mu. Bukan karena kepintaran kami, bukan karena ketangkasan kami, kegigihan kami, kuasa kami, rekan-rekan kami, kenalan-kenalan kami, tetapi semua adalah karena karya penyelamatan-Mu. Ajarkan kami ya Bapa untuk tetap dapat bersyukur kepadamu, mensyukuri segala pemberian-Mu. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah berjalan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Mang Inang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.